dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya bank. Yang ada hanya praktek pinjam meminjam, menulis pinjaman. Itu ada di surah Al-Baqarah. Lalu yang kedua praktek riba. Jadi melipat gandakan pinjaman. Itu yang ada. Dan tidak disebutkan secara detail mengenai investasi. Tidak ada. Yang Quran kebanyakan investasi akhirat. Investasi kebanyakan di hadis yang mengenai syuraka, ya. Kita bekerja sama. Lalu bagaimana memahami bank karena tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah? Maka jangan menghukumi bank secara mutlak. Apakah bank itu boleh, haram, atau gimana? Kita ulangi kembali bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya bank. Yang ada hanya praktek pinjam, meminjam, menulis pinjaman. Itu ada di surah Al-Baqarah. Lalu yang kedua praktek riba. Jadi melipat gandakan pinjaman. Itu yang ada. Dan tidak disebutkan secara detail mengenai investasi. Tidak ada. Yang Quran kebanyakan investasi akhirat. Investasi kebanyakan di hadis, ya, mengenai syuraka, ya. Kita bekerja sama. Lalu bagaimana memahami bank karena tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah? Maka jangan menghukumi bank secara mutlak. Tapi bank itu dilihat produknya dan mekanisme kerjanya. Tidak semua produk bank itu riba. Dan tidak semua juga produknya haram. Kebutuhan kita ke bank itu sangat besar. Contohnya teman-teman punya uang, punya kartu ATM, itu butuh bank nggak? Ya, ke bank. Maka bank tidak bisa diharamkan secara mutlak, karena kita butuh bank. Lalu gimana? Maka muncullah sekarang, dulu tahun 90-an belum ada gerakan ini, baru di akhir-akhir, ya, muncul gerakan bank syariah. Nah, MUI, Majelis Ulama kita, sudah mengeluarkan fatwa bahwa orang-orang yang bekerja di bank konvensional, kalau belum mendapatkan mata pencarian yang halal, maka dia boleh sementara bekerja di situ. Namun dianjurkan dia pindah mencari pekerjaan yang lebih menenangkan jiwanya, karena tidak syubhat. Di bank itu perdebatannya sangat panjang sekali. Perdebatan itu di Indonesia, ulama di Mesir, ulama di Eropa, ulama di Saudi, ulama di Yaman, di Suriah, Maroko, itu mereka berdebat semua. Mereka sepakat riba itu haram, tapi mereka berdebat bank itu haram atau halal, ya. Maka titik temunya adalah lihat produknya. Jika produknya mirip dengan riba jahiliyah, apa riba jahiliyah? Riba jahiliyah itu ketika saya minjam ke salah satu kita, di hari Senin saya harus bayar. Saya nggak bisa bayar, maka di hari itu langsung dinaikin bunga. Itu riba jahiliyah. Nah, bagaimana riba bank? Belum juga minjam, langsung disodorin, ya kan? Nah, ini bagi sebagian ulama kita lebih jahiliyah dari bank, dari praktek ribawi masa jahiliyah. Namun kemudian para ulama kita yang lain menolak itu. Dan salah satunya adalah Syekh Al-Jum'ah, Yusuf Al-Qaradawi, itu termasuk orang ulama Azhar semua. Mereka mengatakan tidak semua produk bank itu haram, tapi dilihat praktek ribawinya yang mana. Jika mirip dengan riba jahiliyah, maka dia haram. Bagaimana bank konvensional, bank syariah? Ternyata bank syariah sendiri diakui oleh pendirinya sendiri di Indonesia, Syafi'i Dunia, itu belum syari juga semua. Namun ala kulli hal lebih menenangkan daripada bank konvensional. Jadi bolehkah saya nabung di bank syariah, bank konvensional, atau berinvestasi di bank konvensional, selama kita yakin bahwa bank itu mekanismenya benar sesuai dengan syariat, kemudian dia memutar uangnya itu untuk hal-hal yang halal, maka kita tidak dipermasalahkan masuk dalamnya. Namun ulama-ulama beberapa sebagian mengatakan, kan duit itu kalau kita invest, dia kelola. Kita kan nggak tahu dikelolanya di mana. Mungkin campur baur antara yang halal dan yang haram. Jika yang dominan halal, sebagian ulama kita dan kaidah fikih mengatakan boleh jadi halal. Jika dominan yang haram, maka jadi haram. Nah, inilah plusnya bank syariah. Mereka pasti investasi untuk hal yang jelas-jelas islami, halal, mubah, tidak ada yang diragukan. Jadi teman-teman, meskipun masih ada yang naruh bank di bank konvensional untuk kebutuhan yang urgent sifatnya, mulailah mendukung gerakan bank syariah, ya, investasi di bank syariah, reksadana syariah, ya, biar nanti uangnya tidak ada keraguan.
keraguan dari harta pencaharian, kita akan membuat keraguan dalam beribadah. Hanya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم